Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me Andi Amira Mu'minati. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fungsi nilai mutlak, masih di bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Simak baik-baik videonya. Nah, untuk mendukung channel kakak, jangan lupa subscribe. Fungsi nilai mutlak. Jadi, fungsi nilai mutlak berdasarkan pengertian yaitu Y sama dengan nilai mutlak fx dibagi menjadi Y1 sama dengan fx, Y2 sama dengan minus fx. Untuk menggambar grafiknya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan batas interval dan merubah fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian. Yang kedua, membuat tabel dan membagi daerah pada sumbu koordinat menjadi interval-interval sesuai dengan fungsi uraian. Melukis grafik fungsi uraian untuk setiap interval-interval yang telah ditentukan. Oke, kita lihat contohnya. Contoh 1, fx sama dengan nilai mutlak x. Sesuai dengan langkahnya yaitu menentukan batas interval dan merubah fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian. Jadi cara menentukan batas intervalnya yaitu kita keluarkan x-nya, fungsi yang dalam nilai mutlak ini menjadi x sama dengan 0, sehingga batas intervalnya itu 0. Sehingga untuk x yang lebih besar sama dengan 0, nah ini x yang lebih besar sama dengan 0, ini yang x yang lebih kecil dari 0, maka untuk x lebih besar sama dengan 0-nya, maka y1-nya sama dengan x. Ya, ini mulai dari batas kita menggunakan fungsi y1. Untuk x kecil dari 0, maka kita menggunakan y2. Oke. Secara simbolis ditulis seperti ini. Membuat tabel dan membagi daerah pada sumbu koordinat menjadi interval-interval sesuai dengan fungsi uraian. Telah diketahui bahwa fungsi uraiannya seperti ini. Lalu buatlah tabel seperti di bawah ini. Nah, kita peroleh tadi batasnya di sini kan 0, berarti di sini x-nya sama dengan 0. Kita substitusi di fungsi y1. Kenapa y1? Karena 0 berada di interval ini, sehingga hasilnya 0. Untuk interval kanan kita pilih x-nya 3. Jadi karena di sini x lebih besar sama dengan 0, berarti kita boleh saja pilih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kali ini kakak pilih angka 3. Sehingga ketika kita substitusi seperti ini, f dalam kurung 3 hasilnya adalah 3, sehingga diperoleh 3,3. Untuk interval kanan kakak pilih minus 3, karena di sini kan x kecil dari 0. Nah, boleh digunakan juga minus 4, minus 5, minus 2 dan seterusnya ya, boleh juga digunakan. Nah, diperoleh f dalam kurung minus 3 sama dengan minus x-nya berapa? Minus 3, berarti kita substitusi di sini. Bertemulah minus dengan minus, hasilnya positif 3. Jadi minus 3,3. Nah, sekarang langkah ketiga, melukis grafik. Nah, diperolehkan tadi ini. Jadi, kita gambar dalam sistem koordinat sebagai berikut.
kita tentukan dulu titik-titiknya. Nah, ini adalah batas interval, ini adalah interval kanan, ini adalah interval kiri. Lalu selanjutnya kita menghubungkan ketiga titik tersebut, hasilnya seperti ini. Contoh kedua. Langkah pertama yaitu menuliskan batas interval. X kurang 3 sama dengan 0. Jadi batas intervalnya sama dengan X sama dengan 3. Nah, di sini menjadi batas antara Y1 sama Y2. Sehingga untuk X yang lebih besar sama dengan 3, maka kita gunakan Y sama dengan X kurang 3. Berarti di sini kita gunakan X kurang 3 termasuk 3. Kenapa sih yang harusnya pakai sama dengan, yang lebih besar sama dengan, bukan yang di bagian X kecil sama dengan? Nah, karena di sini X-nya positif sehingga batasnya mengikut di fungsi Y1, yaitu X kurang 3. Selanjutnya, ingat pengertian dari nilai mutlak tadi, Y2 sama dengan maaf ya, kita tunggu dulu. Kita sudah sampai ke contoh yang kedua. Nah, Y2 sama dengan minus X kurang 3. Kenapa digunakan di sini sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu Y2 sama dengan minus Fx. Kita ketahui bahwa Fx-nya adalah X kurang 3. Berarti di sini X kurang 3. Sehingga kita substitusi, kita kalikan minus kali X minus kali minus, hasilnya positif 3. Makanya Y2 di sini minus X tambah 3. Jadi ditulis seperti ini. Oke, langkah kedua, tabel. Karena kita peroleh fungsi uraian begini, kita lihat tabelnya. Nah, di sini kakak pilih interval kiri dulu. Di sini ya, interval kiri kan X kecil dari 3. X kecil dari 3 apa saja? Yaitu 2, 1, 0, minus, dan seterusnya. Nah, pilihlah angka-angka yang sederhana. Jadi, kakak pilih di sini X-nya sama dengan 0. Nah, untuk interval kiri kita menggunakan fungsi ini, ya. Nah, hasilnya F dikali 0, F kita substitusi 0, kita ganti X menjadi 0 sama dengan minus 0 ditambah 3. Hasilnya 3, sehingga di sini titiknya 0,3. Interval kanan. Jadi interval kanan kita menggunakan fungsi yang ini. Karena X lebih besar sama dengan 3. Kita pilih angka 5. Nah, diperolehlah F5, 5 kurang 3 sama dengan 2. 5,2. Sehingga di sini 5,2. Langkah ketiga, melukis grafik. Nah, kita perolehkan tadi 0,3, 3,0, 5,2 digambarlah dalam sistem koordinat. Terus kita menghubungkan titik-titik tersebut. Hasilnya seperti ini. Seperti gambar ini, ya. Contoh ketiga, ya, seperti contoh sebelumnya, kita mencari batas interval dulu. 6 dikurang 3x sama dengan 0, minus 3x sama dengan plus 6, pindah menjadi minus 6. Berarti minus 6 dibagi minus 3, hasilnya x sama dengan 2. Sehingga untuk x kecil dari sama dengan 2, maka Y1 sama dengan 6 dikurang 3x. Y2 untuk X kecil dari 0,
Maka Y2 sama dengan minus 6 dikurang 3X. Y2 sama dengan 3X dikurang 6. Nah, karena minus di sini, X-nya minus, sehingga batas 2 mengikut di fungsi yang interval kirinya. Sehingga 6 dikurang 3X untuk X kecil sama dengan 2. Dan 3X kurang 6 untuk X yang lebih besar sama dengan 2. Langkah kedua, kita menentukan titik-titik bantu yang disusun tabel sebagai berikut. Nah, untuk interval kiri, X kecil sama dengan 2. X kecil sama dengan 2, kita pilih yang kecil sama dengan 2 kan berapa? Yang kecil sama dengan 2. Wah, 1, 0, minus 1, dan seterusnya. Sehingga kakak pilih X-nya sama dengan 0. Jadi, interval kiri F0, jadi X-nya di sini diganti menjadi 0. 6 dikurang 3 kali 0, 6 dikurang 3 kali 0 kan 0, berarti 6 kurang 0 sama dengan 6. Hasilnya 0,6. Kita tulis di sini. Selanjutnya, batas interval. Batas intervalnya kan 2. Kalau kita substitusi 2, 6 dikurang 3 dikali 2. Hasilnya 6 kurang 6, hasilnya 0. Sehingga Y-nya sama dengan 0. Oke. Interval kanan. X sama dengan 4. Jadi kita substitusi X-nya di sini menjadi 4. 3 kali 4 sama dengan 12 dikurang 6. 12 kurang 6, 6. Jadi 4 dan 4,6 ditulis di sini untuk interval kanan. Langkah ketiga, melukis grafik. Jadi dalam melukis grafik, cara yang sama di contoh-contoh sebelumnya, yaitu kita substitusi 3 titik ini ke dalam sistem koordinat. Nah, diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, inilah dia fungsi fx 6, nilai mutlak 6 dikurang 3x. Contoh keempat. Nah, sesuai dengan langkah 1, yaitu menentukan batas interval. Nah, contoh keempat ini sedikit berbeda dengan contoh yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada minus 4 di sini yang tidak masuk ke dalam dalam fungsi nilai mutlaknya. Nah, tetapi kalau dalam menentukan batas interval, kita cukup ambil yang di dalam nilai mutlak, yaitu 2x tambah 6, sehingga minus 6-nya pindah menjadi plus 6 menjadi pindah minus 6. Kemudian diperoleh X sama dengan minus 3. Ini diperoleh minus 3, yaitu minus 6 dibagi 2. Hasilnya minus 3. Sehingga untuk X yang lebih besar sama dengan minus 3, maka Y1-nya, nah kita ambil lagi 4 di sini karena menentukan Y1-nya. Jadi hasilnya 2X kurang 2. Jadi yang sebelah. Untuk X yang lebih besar sama dengan minus 3, kita menggunakan Y1, yaitu 2X tambah 2. Oke. Dan untuk X yang kecil dari 3, kita menggunakan yaitu minus 2X dikurang 10. Jadi kalikan minus dulu ya. Nah, caranya Y2 minus 2X tambah 6 dikurang 4. Jadi cukup ini. Minus kali 2X minus 2X. Jadi Y2 sama dengan minus 2X dikurang 6 dikurang 4. Hasilnya minus 2X kurang 10. Sehingga di sini Y2-nya sama dengan minus 2X kurang 10.
Jadi ditulis sebagai berikut. Fx-nya sama dengan 2x tambah 2 untuk x kecil sama dengan minus 3, dan fx minus 2x kurang 10 untuk x kecil dari minus 3. Langkah kedua, membuat tabel. Jadi kita lihat x lebih besar sama dengan 3-nya dipilih minus 6. Untuk batasnya kan minus 3. Kemudian x yang kecil dari minus 3-nya dipilih maaf. Untuk x yang lebih besar sama dengan minus 3 dipilih 0 ya. Untuk x yang kecil dari minus 3 dipilih minus 6. Jadi di sini dipilih 0. Nah, kita lihat di sini 0 dipilih, di sini minus 6. Jadi minus 6. Interval kirinya x sama dengan minus 6. F kita ganti x-nya sama dengan minus 6, hasilnya min 2 dikali minus 6 dikurang 10, minus 2 dikali 6 minus 12 ya, dikurang 10, hasilnya 12 kurang 2 sama dengan 12 kurang 10 hasilnya 2 ya, jadi diperoleh titik minus 6,2. Ditulislah di sini. Oke. Kemudian batas intervalnya. Nah, tidak selamanya 2 karena ada 4 di sini, minus 4. Jadi batas intervalnya x minus 3. Nah, lihat batas interval kita menggunakan Y1, yaitu 2x tambah 2. Jadi f minus 3 sama dengan 2 dikali minus 3 ditambah 2. 2 kali minus 3 hasilnya minus 6, tambah 2 hasilnya minus 4. Diperolehlah minus 3, minus 4. Kemudian interval kanan, x sama dengan 0, fx-nya sama dengan 2x tambah 2. F0 berarti x-nya diganti menjadi 0, tambah 2. 0 tambah 2 hasilnya 2, sehingga titiknya 0,2. Oke. Jadi kita ingat interval kiri minus 6,2, minus 3,4, 0,2. Nah, kita lah gambar. Jadi di sini tadi 2,0 ya. Di sini tadi minus 3,4, ini minus 6,2. Ketika kita gambar, dihubungkan titik-titiknya menjadi B seperti ini. Oke. Oke, saya kira cukup sekian materi dari kakak. Selamat belajar, be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.